Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa syarif wa majid ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tuqimuna bi nuril fahmi wa tudhibu lana ma ashkala hatta aqama innaka ta'lam wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini kalian bisa bertatap muka kembali setelah sekian lama libur ini mulia. Semoga dengan berkesempatannya kita ngaji, kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma Amin. Dan semoga ini menjadi catatan amal baik dan dia tambahan amal bagus keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadabbar wa tadbir wa nafa'u wa ittiba' wa ifadu wa istifadu wa hatta ala tawassuli bi kitabillahi al-aziz wa sunnati rasulih wa du'a al-huda wa sallallahu alaihi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi kulli dharain amin. Qala radhiyallahu anhu, al-'adah idza rasakhat nasakhat. Al-'adah idza nasakhat idza rasakhat nasakhat. Al-'adah itu tining kebiasaan, al-'adah itu tining kebiasaan idza rasakhat ing dalem nalekana rasakhat nikaan istamarrat berkelanjutan. Al-'adah itu tining kebiasaan idza rasakhat ing dalem nalekana mengakar panapa ada. Idza rasakhat ing dalem mengakar panapa ada. Nasakhat maka pekan mailang kenapa ada keren nih kan? Ini kan bisa dijadikan ketikan kata misalnya. Al-'adah idza rasakhat nasakhat. Kebiasaan itu sebuah kebiasaan ketika sudah mengakar kuat kebiasaan itu, maka kebiasaan yang sudah mengakar ini akan dapat menghapus kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak mengakar. Contoh dari ketika sampean sudah terbiasa melakukan sholat duha setiap hari, ngelakoni bojong duha, maka kebiasaan itu akan menghilangkan kebiasaan lama yang buruk. Kempang kan? Ketika sampean sudah terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan, maka otomatis ketika sampean melakukan kesalahan akan menjadi efek jera ke sampean. Kembang ada nikah ketika misalnya sampean lah biasa bejeng duha benar, lah biasa ngaji benar, pahromo sampean tak pepes tak ngaji, berupai tak ngaji, maka sampean akan merasa kehilangan di sini. Tidak apa-apa yang akan bisa membuahkan hasil ketika pereng sampean sudah mengakar kuat dalam hati. Ketika bulan keber sampean mengajukan nikah, maka urusan cinta juga seperti itu. Maka saya bisa mengatakan bahwa cinta pandangan pertama nikah tidak 100% utuh, tidak. Karena cinta nikah akan semakin tumbuh ketika sampean sudah menjalaninya. Karena kutu nasakhat ketika rasakhat, kutu mengakar kuat. Kenapa? Mak banyak terjadi orang-orang dulu gula agak bapak ibu gula bersambian, dia kan lambut tak cara pacaran. Dia dijodohkan oleh kedua orang tuanya, kemudian meniti meniti kehidupan sampai hadir bulan sampai di muka bumi ini. Artinya cinta itu akan tumbuh seiring berjalannya waktu ketika sudah rasakhat, ketika sudah mengakar kuat. Bulan sampai di Apollo, abid, maka akan menumbuhkan benih-benih cinta di situ. Pada kebiasaan ketika kebiasaan baik dikedepankan, maka kebiasaan buruk akan terlihat sirna, kekal elok. Idza rasakhat ay tamakkanat wa istamarrat, nasakhat ay azalat ma qablaha min al-'adat. Jadi kebiasaan apapun yang dilakukan secara terus-menerus dan terkoordinir,
maka kebiasaan itu akan menancap kuat di dalam hati sampean, dan itu akan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang pernah sampean lakukan. Jadi intinya kebagusan itu perlu dibiasakan, perlu dibiasakan. Ini kan pada debu wa man ittadal mudawama ala amalin faqad nasakhat kasal maqablaha. Orang yang melakukan, orang yang memudawamah, membiasakan diri melakukan amal-amal baik, maka dia akan menghapus kebiasaan-kebiasaan jelek yang sebelum. Wal 'ada idza ghadaba 'alaiha al-insan 40 yawman nasakhat ma qablaha wa zalat wa sarat lahu kal khalqi al-asli al-gharizi ghaliban. Orang ini karena terbiasa melakukan hal apapun itu, baik coba atau apapun, alhamdulillah mencoba, maka orang itu akan menjadi wataknya dia. Sampeyan dari kebaik bukti aki. Bada ulama ada buaki. Siapa-siapa orang si mudawamah ngelakoni sholat berjamaah selama 40 hari 40 malam tidak terputus, maka dia akan secara otomatis dalam otaknya ketibawaan dirinya bahwa berjamaah ini wajib ke sampeyan. Penting. Nah, apapun itu, kalau sampean gula kan setiap kali gula ngajar sampean gula nyepun sampean ayo gula ngemis ke sampean ngaji Quran walaupun seada semalam ini cuma sekadar, maka kebiasaan sampean sekadar ini akan menjadikan mindset sampean, akan merubah watak sampean kanggo menjadikan hatam ngaji seada semalam sekadar ini kan akan menjadi kepribadian kesampean, akan mengakar sehingga jadi wajib kesampean. Orang yang selama 40 hari 40 malam tidak meninggalkan sholat berjamaah, maka ulama itu buaki, orang itu akan terlepas sepenuhnya dari kecubaan. Ya, makanya kan itu dibuaki wa azalat wa sarat lahu kal khalqil asli. Seakan-akan sampean itu memang diciptakan oleh Allah untuk mewajibkan kepada dirinya, untuk mewajibkan kepada diri sampean dengan kewajibannya. Al-khalqil asli al-gharizi, memang sudah bawaannya seperti itu. Jadi ketika sampean mudawamah, bulan hamdun tahdus bin nikmah, kuliah ini kesana semalam sholawat 1000, istighfar 1000, ya hayyu ya qayyum 1000. Dan ini kuliah karena memang dijadikan kebiasaan. Semoga ke depan bulan ini kebiasaan seperti itu, mereka akan mengakar dan dalam hati bulan, dan semoga mereka tetap dibawa sampai bulan mati. Ulama ada buaki bahwa yamutul mar'u ala ma asy'alai, orang itu akan mati sesuai kebiasaan dia. Sampai dari baru mengibapo Allah budak iri, agak bulan ni keiri. Dia orang biasa, dia mantan seorang politisi, mantan di DPR, sepo, kemudian settle dalam keadaan asal. Masya Allah. Ini yang seharusnya bisa sampean iri, benitunya. Yang seharusnya sampean iri ini kan benitunya, tapi mak bisa dari dia mati dalam keadaan asal. Berarti apa? Berarti memang kebiasaan dia sholat berjamaah. Berarti memang dia punya kebiasaan dia melakukan sholat, sehingga Allah mencabut nyawanya ketika dia dalam keadaan sholat. Ini yang seharusnya beri urusan dunia. Mungkin kalau urusan sholat tidak usah kebentan, karena makhluk ini mungkin hanya manusia yang speknya ada boleh sampai ini pasti terosokin, pasti terlalu biasa. Jadi tak usahlah kemudian aku tabesin di hadapan halayak. Tak usah 4 mati dia bahwa gue lebih sampai lagi butuh besi. Tak usah kebentar soal dunia, tak usah kebentar soal besi. Apa? Karena manusia ini kesakap bina. Kalau orang-orang yang tanya gue lebih sampai ini mesti terosokin. Jadi sudah usahakan, gak rumah segera akhir gue lebih sampai ini kata akak cakap besi, tapi akak tidak ke akhirat, akak tidak ke ilmu, akak tidak ke atinah. Nikah. Jadi mungkin memang saya tak terus di era yang sedemikian itu juga semakin. Tapi itu orang itu bersampian kairat orang-orang soleh, banyak nyimpan foto orang-orang soleh. Karena dengan gula bersampian ini nyimpan foto mereka yang soleh,
mak pola karena bangku dan melihat raihnya para ulama, melihat wajahnya para ulama salafus saleh, para orang-orang salihin, pada mak gula ni kepen sampean ketampesan ke soleh. Nah, mun benih gula mak pola anak, mak pola kompoi, mak pola sehat. Kenapa guna? Karena al-insan abdul ihsan. Manusia ini aslinya titip budak dari kebaikan itu sendiri. Jadi intinya adalah korek, tumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik, biar kebiasaan baik itu bisa menghapus kebiasaan-kebiasaan buruk. Ingat, al-adah idza rasakhat nasakhat. Kebiasaan ketika sudah mengakar kuat, maka dia akan bisa menghapus kejelekan-kejelekan yang pernah dilakukan sebelumnya. Qala radhiyallahu anhu, la tadumu ma'al kulfati ulfah, wallahu ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nasta'inu bis siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana anfa'na bima lamtana rabbi allimna ladzi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqqihna wa qarabati Rabbana anfa'na bima lamtana rabbi allimna ladzi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqqihna wa qarabati lana bidina rabbi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari bulan wal faqara hadanallahu wa iyyakum ila ma yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.